Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasih Tuhan, pada minggu ke-15 setelah Pentakosta ini, kita diajak untuk menghayati akan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan melengkapi di dalam sepanjang kehidupan, dan juga senantiasa dapat hidup dalam syukur kepada Tuhan. Marilah dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat 242 bait yang pertama, muliakan Allah Bapa. Ibadah kita berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Beserta saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, setiap warga gereja sudah sering menerima pengajaran tentang kasih Allah yang senantiasa menyertai dan melingkupi dalam kehidupan. Tetapi kenyataan itu tidak dirasakan sebagai pemberian kasih Allah. Dengan demikian kita perlu menekankan akan rasa penghayatan dan tumbuhnya kesadaran akan kebaikan cinta kasih Allah. Dengan demikian marilah kita panjatkan pujian bagi Tuhan melalui kidung jemaat nomor 8 bait yang pertama dan yang ketiga, Bagimu Tuhan nyanyianku.
Saudara-saudaraku yang terkasih, kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang Maha Pengasih, Engkau Allah yang Maha Pengampun yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah saat ini ya Tuhan, sungguh kami menyadari akan segala dosa-dosa kami. Sering ya Tuhan, di dalam kehidupan kami memahami berkat-berkat Tuhan adalah berkat yang besar dan jumlahnya banyak. Itu adalah dosa kesalahan kami. Karena Engkau sesungguhnya memberikan berkat-berkat yang bermanfaat dan berguna dan sangat kami rasakan dan itu kami abaikan. Nafas kehidupan ketika kami bisa melihat, ketika kami bisa bersama dengan saudara kami dalam damai, seringkali kami mengabaikan itu sebagai berkat yang dari Engkau. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk kami menghayati bahwa berkat-berkat Tuhan nyata adanya dan tidak pernah berkesudahan. Mampukan kami untuk terus mencintai-Mu dan mencintai sesama yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus, Allah yang menebus dosa-dosa kesalahan kami. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama dan yang ketiga. Datanglah ya sumber rahmat. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memohon penyertaan dan hikmat yang dari Roh Kudus. Kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber berkat kami, Engkau Allah yang menjadi sumber hikmat kami. Saat ini ya Tuhan, di kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami, Engkau akan berfirman. Mampukan kami ya Tuhan untuk mendengar, menyimpan, dan dengan karya Roh Kudus kami melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Engkau menghendaki kami supaya kami terus memahami, terus mengerti akan hikmat-hikmat yang daripadamu, yang mendatangkan bahagia dan sejahtera. Hamba-Mu yang melantarkan firman pada saat ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai mulut dan bibirnya.
Kami menyerahkan di dalam kami merasa-rasakan firman saat ini, di dalam penyertaan yang dari Roh Kudus. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, doa ini kami naikkan. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus yang menjadi bacaan kita saat ini terambil menurut kesaksian Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 37. Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 37 di dalam 2 perikop. Demikian firman Tuhan. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Saudaraku yang terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semoga saudara-saudara di rumah saudara masing-masing dengan anggota keluarga saudara masing-masing ada di dalam keadaan sehat, ada di dalam keadaan bahagia. Mengucap syukur kita pada kesempatan ini, oleh karena kasih, rahmat, anugerah Tuhan, kita masih merasakan berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan. Pemeliharaan Tuhan melalui ibadah Minggu di GKJ Penaruban. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini dengan satu tema, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan seringkali kita melihat bahwa mengucap syukur adalah mengucap syukur oleh karena berkat-berkat yang luar biasa. Kenaikan kelas, pernikahan ke-25 tahun, ke-50 tahun, mendapatkan kesembuhan yang luar biasa, dan lainnya. Tidak salah mengucap syukur atas segala hal-hal itu. Tetapi yang sering kali kita lupakan, kita tidak menghayati, kurang menghayati akan berkat-berkat Tuhan yang di sana kita lihat sederhana. Ada kalanya pikiran kita, itu berkat yang kecil, berkat yang biasa, berkat yang pada umumnya tidak perlu dibesar-besarkan. Saudaraku, sudahkah saudara-saudara pada saat ini mengucap syukur ketika saudara masih dengan jelas melihat layar yang ada di depan saudara? Sudahkah saudara mengucap syukur atas nafas yang dirasakan saat ini? Sudahkah saudara mengucap syukur persendian saudara-saudara masih digerakkan dengan nyaman? Sudahkah saudara-saudara mengucap syukur masih ada istri, masih ada suami, masih ada anak, masih ada saudara-saudara yang lainnya? Sudahkah saudara mengucap syukur akan hari ini? Saudaraku yang terkasih, ucapan syukur seharusnya juga kita terus belajar dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil. Jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita lupakan. Betul, di zaman saat ini orang pengennya yang serba cepat-cepat, besar-besar, hebat-hebat. Orang berorientasi pada hal-hal yang besar dan hebat-hebat itu, sehingga dia tidak terlatih di dalam dirinya untuk melihat hal-hal yang kecil yang tentu saja mengembirakan. Kita pernah mendengar ungkapan small is beautiful, kecil tapi indah. Dan di dalam kehidupan kita, lebih-lebih di dalam Alkitab, Tuhan memberikan hal itu melalui perumpamaan, pengajaran, penekanan, dan lain sebagainya. Tuhan memberikan pengajaran akan hal-hal yang kecil. Ingat perumpamaan biji sesali, dari biji yang kecil. Ingat akan murid-murid Yesus yang dimarahi karena menghalangi anak-anak kecil. Dan masih banyak lagi pengajaran yang memberi tekanan tentang hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang sering kali diabaikan. Kita perlu menjadi orang Kristen yang menghargai, yang juga merasakan, yang mengucap syukur dari hal-hal yang sepele, yang sederhana. Karena di sana justru letak kebahagiaan dan juga letak sejahtera di dalam kehidupan kita. Pada perikop pertama, saudara-saudaraku, kita diingatkan, kita diungkapkan akan cerita
tentang seorang perempuan Siro-Fenisia bangsa Yunani. Yesus datang ke suatu tempat dan Yesus tidak ingin kedatangannya diketahui oleh banyak orang. Artinya di sana Yesus tidak menghendaki orang tahu, orang lalu mempunyai keinginan-keinginan pengharapan yang di sana semaunya sendiri. Tetapi rupanya kedatangan Yesus ke daerah Tirus itu tetap saja diketahui oleh banyak orang. Artinya banyak orang yang terus mengejar, banyak orang-orang yang berdesak-desakan untuk menjumpai Yesus. Disinilah di antara lelaki-lelaki yang mencari Yesus ada perempuan yang anaknya kerasukan setan dan juga ingin mendapatkan kesembuhan. Saudaraku, kita di sana melihat percakapan yang indah. Bagaimana Yesus mengungkapkan bahwa dirinya adalah untuk orang-orang Israel, bukan untuk bangsa yang luar. Karena nantinya karya Roh Kudus akan ke seluruh penjuru dunia. Dan disinilah Yesus mengatakan tidak sebaiknya roti yang dimakan anak-anak dilempar ke anjing. Tapi perempuan itu menjawab, betul Tuhan, anjing itu pun makan remah-remah dari anak-anak yang jatuh di bawah meja. Saudara-saudaraku yang terkasih, ungkapan perempuan Siro-Fenisia akan kerelaannya menerima berkat walaupun remah-remah, runtuh. Kalau orang Banyumas mengatakan runtuh yang jatuh dari meja anak-anak. Perempuan Siro-Fenisia menghayati betul, perempuan Siro-Fenisia percaya betul, walaupun itu kecil adanya, tetapi ketika itu berkat Tuhan dan diterima dengan ucapan syukur, akan menjadi berkat yang luar biasa. Kita seringkali berpikiran bahwa Tuhan berikan roti, berikan rumah, berikan ini itu dan lain sebagainya. Perempuan Siro-Fenisia, aku minta runtuhnya saja Tuhan, aku minta remah-remah saja Tuhan, karena itu sudah cukup bagiku. Dan ketika Yesus mendengar ungkapan itu timbul dari iman seorang perempuan. Di tengah dirinya yang tidak bisa bergaul pada saat itu, di tengah ayah dari anak itu tidak tahu kemana, di tengah betapa sulitnya kehidupan yang dialami, dia harus mengusahakan dengan sekuat tenaga, dengan kemauan yang keras, dengan keinginan yang kuat, dia tetap maju. Dan ketika menerima remah-remah, dia menerima akan hal itu. Dan ketika Yesus mendengar hal itu, pulanglah, setan yang ada di dalam anakmu sudah keluar. Dan perempuan itu tidak bersungut, tidak gerundel, tidak bersungut-sungut, tidak melongkrong, tidak patah semangat. Saudaraku, apa yang ada di dalam diri kita ketika kita menerima sesuatu yang kecil? Mungkin kita menerima tidak sesuai dengan pengharapan. Banyak sekali orang zaman sekarang itu dresulo, bersungut-sungut, patah semangat. Percuma bergereja online, tidak nyemangati, kurang gregetnya, kurang ini itu dan lain sebagainya. Banyak yang masih berpandangan seperti itu. Betul bahwa kita terus mengusahakan, pemerintah pun terus mengusahakan supaya keadaan semakin baik. Tetapi ketika keadaan memaksa kita harus seperti itu, kita bisa menghayati sesungguhnya Tuhan masih memberikan berkat kepada kita, masih diberi kesempatan untuk beribadah, masih diberi kesempatan kesehatan. Perempuan itu menerima remah-remah, hanya runtuh saja, dan dia akhirnya
menggunakan itu untuk keyakinan bahwa anaknya sudah sembuh. Anaknya memang akhirnya sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan menyesali akan kehidupan saudara. Jangan menangisi akan kehidupan saudara. Jangan marah kepada Tuhan dan sesama ketika aku merasakan yang kecil-kecil saja. Ingat, yang kecil itu cukup untuk kita. Dan ketika kita menerima iman dengan penyertaan Roh Kudus, yang kecil itu dampaknya luar biasa besarnya. Di perikop yang kedua, Tuhan datang di sebuah daerah di sana dan ada orang yang bisu dan tuli, dan karya Yesus kepada orang yang bisu tuli itu karya mukjizat, dan orang yang bisu tuli itu mendapatkan kesembuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di dalam keadaan seperti ini tentu saja sudah sering ketika kita, kalau kita sakit harus berserah kepada Tuhan, harus beriman kepada Tuhan. Betul. Tetapi di sisi lain, sesungguhnya dua perikop ini mengajak kepada kita, orang Kristen itu harus mengupayakan hal-hal yang sehat. Ingat, ada ungkapan lebih baik mencegah daripada mengobati. Saudaraku, ketika saudara-saudara punya bibir, punya mulut, kita masih dikaruniai hal-hal yang baik, syukurilah itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena itu adalah hal indah. Masih banyak saudara-saudara yang tidak bisa berucap dengan jelas, ngobrol dengan jelas. Mereka ingin berkat seperti kita yang ngomongnya jelas, tidak bisu, tidak tuli. Kita yang punya lengkap tentu saja perlu mensyukurinya. Dari hal itu, olehnya kita perlu menjaga apa yang sudah Tuhan berikan. Panca indera kita jaga supaya sehat. Jangan sampai kena stroke. Ini kan tidak menjaga kesehatan, karena sudah diberi hal-hal yang indah, kita malah menggunakan pola hidup yang tidak baik, sehingga kita akhirnya celat ataupun tidak bisa berkata-kata oleh karena drugnya tinggi, tensinya tinggi. Mari saudaraku, apa yang kita terima saat ini mengajarkan kita untuk kita menjaga kesehatan. Kesehatan adalah hal yang penting, adalah hal yang baik yang Tuhan sudah berikan pada kita. Saat ini mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasus COVID sudah semakin turun, banyak yang sehat. Marilah kita bersama-sama jaga kesehatan diri, jaga kesehatan sesama dengan melakukan pola hidup yang lebih sehat lagi dari kemarin-kemarin. Tentu saja dengan semangat sehat itu akan memberikan dampak yang indah kepada kita. Oh, tubuh kita sungguh sangat mahal harganya. Jagalah kesehatan kita dengan terus mengucap syukur, supaya hati kita pun jangan tersakiti, jangan sampai sakit dengan hal-hal yang kurang berguna, yaitu rasa dendam, rasa iri, rasa pengen seperti orang lain. Berkat Tuhan, yang kecil seperti perempuan Sirofenisia cukup bagi kita. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita semua mengucap syukur kepada Tuhan, karena sungguh berkat yang Tuhan berikan kepada kita, keluarga kita, gereja kita, dan bangsa kita, sungguh itu adalah kebaikan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan saudara-saudara terus mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat hening untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi. Mari kita memperbarui iman kepercayaan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita menyatukan hati di dalam syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber hikmat kami. Engkau Allah yang menjadi sumber berkat dan pertolongan kami. Di kesempatan saat ini ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Engkau sudah memberikan makanan rohani kepada kami, supaya kami senantiasa mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah curahkan. Kami tidak menilai kebaikan Tuhan adalah hal-hal yang spektakuler atau yang besar, tetapi kebaikan yang sederhana-sederhana yang kami rasakan setiap hari, kami Engkau ajarkan supaya mengucap syukur. Nafas kehidupan, kebersamaan, kesehatan, dan kebaikan yang lainnya. Di tengah syukur kami ya Tuhan, karena Tuhan juga memelihara iman kami menyerahkan akan kehidupan kami dan juga bangsa kami. Kami menyerahkan ya Tuhan bangsa kami, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertainya dengan program vaksinasi yang sekarang terjadi secara masif. Tuhan yang memberkati sehingga upaya bangsa ini di dalam mengendalikan akan virus COVID-19 bisa menjadi kenyataan. Engkau juga mengajarkan kami untuk kami sebagai warga gereja mengikuti program pemerintah vaksinasi ini. Karena dengan vaksinasilah sesungguhnya akan terjadi kekebalan secara komunal. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi warga bangsa yang baik. Engkau juga mengajarkan kami untuk kami juga taat akan protokol-protokol kesehatan, sehingga kami menjadi pembawa berkat, bukan pembawa kecelakaan dan penyakit. Ya Bapa, kami menyerahkan akan pemerintah bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kami menyerahkan, mendoakan juga akan gereja-gereja Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang memampukan. Sehingga gereja Tuhan di tengah keadaan saat ini senantiasa mengandalkan kepada Tuhan saja, mengucap syukur di dalam segala hal. Terkhusus ya Tuhan, kami juga menyerahkan akan gereja Tuhan GKJ Penaruban yang kami cintai. Tuhan yang memberkati gereja kami, Tuhan yang memampukan gereja kami, Tuhan yang menjadikan gereja kami penuh dengan persekutuan, penuh dengan pelayanan yang indah, dan penuh dengan kesaksian kepada mereka yang belum mendengarkan. Keluarga kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam kecukupan yang dari Engkau. Saudara-saudara kami yang masih sakit, anggota keluarga kami yang masih sakit, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesembuhan. Kami yakin di dalam Engkau tidak akan meninggalkan setiap kami. Saudara kami yang membutuhkan penghiburan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Anak-anak kami Tuhan berkati, Tuhan mampukan di dalam pembelajarannya yang saat ini memasuki ulangan tengah semester dalam pembelajaran jarak jauh. Ya Bapa, kami juga hanya menyerahkan orang tua kami, adik-uswa yang ada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang senantiasa setia mendengarkan akan doa-doa kami. Doa kami ini ya Tuhan, kami dasarkan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan yang didasari dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17 yang demikian. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan marilah kita membawa persembahan yang kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber berkat kami. Saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kami sungguh sangat banyak dan begitu besar. Kami Engkau ajarkan supaya mengucap syukur di dalam segala hal. Dan saat ini Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang memberkati akan persembahan yang kami kumpulkan. Baik persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan persembahan-persembahan, iuran-iuran yang ada di gereja Tuhan tempat ini. Kami menyerahkan akan saudara kami yang mengelolanya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365 bagian B, bait yang pertama dan yang ketiga, Tuhan ambil hidupku. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita sudah selesai. Lanjutkanlah ibadah di dalam kehidupan saudara-saudara dengan terus mengucap syukur akan kebaikan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara semua, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.